selamat malam. Selamat malam ya. Selamat malam gitu lagi. Selamat malam Ki. Nyai. Bensin ya. Iya. Jadi teman-teman semua, ini kita ini sedang berada di mana ini? Di sebuah kaki gunung. Lerengnya. Dengan pemandangan yang indah. Iya. Nah, ini kita mengadakan peliputan ya. Peliputan ya. Peliputan Investigasi mistis. Investigasi mistis. Nah, ini tim kreatif pada ngumpul dan juga kita aja ya anunya ya, ternyata artisnya. Sementara teman-teman ini yang nyoteng ini juga banyak ya, ada semua. Ada semua ya, tuh. Nah ini teman-teman ini sebenarnya tidak terlalu banyak kawan-kawan, jadi cuma berapa gitu. Cuman kita berusaha konten ini jadi maksimal. Maksimal gitu. Jadi ada, kalau kayak tim editing kan nggak ikut ya. Tim editing nggak ikut. Tim editing 2 orang nggak ikut. Sebenarnya gini Ki. Ini channel Kanjeng Ratu Kahuripan itu Ratu Kahuripan TV. Kanjeng Ratu Kahuripan itu saya. Oh iya, nama orang ya. Kalau channelnya Ratu Kahuripan. Iya. Kalau dulu pernah KRK. Ternyata nama itu banyak sekali. Sehingga ketika orang atau pemirsa ini ingin mencari agak sulit. kesulitan. Sehingga pada akhirnya kita harus mengganti nama Ratu Kahuripan. Dan sampai sekarang sudah lumayan loh. Lumayan ya. Sudah ada sekitar berapa konten loh? 20 lebih. 20 lebih. Tapi ngomong-ngomong, idenya ini dari Nyai dulu kira-kira kayak apa sih sebenarnya? Jadi awalnya kok tercetus yang namanya ini investigasi. Investigasi supranatural seperti ini gitu. Jadi pertama-tama sih tuh kayak gini. Jadi didatangin sosok astral kayak gitu sih ya. Terus nanya saya seperti ini, misalnya mau nyelesain masalahnya seperti itu loh. Iya. Kenapa dan bagaimana gitu loh ngomongnya. Terus wah, berarti ini saya harus membantu atau menginvestigasi ya, atau menyelesaikan. Jadi mencari solusi. Iya, seperti itu. Jadi bahannya kayaknya kan manusia, bukan manusia aja yang punya solusi. Iya, benar sekali. Ternyata hantu atau makhluk astral tersebut juga butuh untuk punya problem juga. Solusi juga ya. Iya, gitu. Nah, pengalamannya ini kira-kira di spot mana yang paling susah diinvestigasi dan juga agak serem gitu. Iya. Semua rata-rata serem ya. Semua rata-rata serem. Tapi ada yang paling serem kan? Kira-kira di mana Nyai? Rata-rata serem dan berbahaya ya. Juga. Itu kan ya, di dalam investigasi tersebut kan memang untuk menyelesaikan sesuatu kan pada ada konflik. Nah, konflik itu kan bukan di manusia aja gini loh ada konflik. Ternyata di sana juga mereka masih kalau konfliknya lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi daripada manusia gitu loh gitu. Iya. Gitu. Ya untungnya kita sudah sudah istilahnya itu memang prepare dan mempersiapkan diri. Dengan misalnya dulu kita pernah yang namanya punya perkumpulan ilmu sehingga pada akhirnya kita ini sudah terbiasa. Iya, dan ilmu-ilmunya bisa terpakai lah ya. Terpakai malahan. Dan mungkin kalau Isuling sendiri pada akhirnya kalau dulu kan jarang mengadakan pemanggilan roh dengan metode-metode apa aja sih sebenarnya gitu metodenya. Untuk saya ini kan pertama menggunakan pendulum gitu. Iya, pendulum. Masih ada pendulumnya saya simpan. Saya ganti untuk talinya. Biar kuat ya. Iya, biar kuat. Kemudian ini sekarang kalau hitam bagus ya lebih. Iya, nggak terlihat. Talinya juga lebih kuat. Nah, kemudian untuk ininya juga pakai suling sekarang. Untuk pendulum ini sebenarnya saya suka ya, karena dia bisa bergerak sesuai dengan keinginan pikiran kita. Pokoknya kita, ini saya boleh sedikit ya? Boleh. Ya. Tapi ngomong-ngomong, malam ini ada yang beda. Iya. Apa gitu? Lebih ganteng gitu. Kacamata gitu ya. Biasanya kan saya ya, ini kan jadi akhirnya ke sana. Kenapa nggak ditanya kacamata? Enggak, jadi saya ini kurang enak saya pakai kacamata. Soalnya jauh. Karena ini channelnya
Jadi sama-sama gitu ya. Gimana gitu Leng untuk metodenya ini seperti ini? Jadi metode pendulum ini kan biasanya saya pendulum ini saya taruh pas di cakra asna gini. Untuk iya di tengah, untuk di ininya. Bagus sih kalau hitam ya, jadi kelihatan dia punya pendulumnya itu ya. Konsentrasi ke pendulum. Visualnya di pendulumnya ini. Dan kentara ya Kia juga ya. Kalau putih kan ini ya, sama-sama semua jadi orang bingung. Bingung. Nah, untuk prakteknya kan biasanya ketika saya melakukan pemanggilan gitu, saya minta ke pendulum untuk kalau memang yang bersangkutan hadir bergerak dengan salah satu lintasan tertentu. Umpamanya kalau hadir bergeraklah maju mundur gitu ya. Oke, kalau hadir nah. Ini ada sesuatu yang hadir di sekitar kita ini. Ya, tentu saja banyak yang hadir. Ya, teman-teman ini kru juga. Nah, Oke, semakin keras. Semakin keras. Semakin keras. Oke. Semakin keras seperti itu. Diteruskan. Ini Oke, stop. Iya. Dan ada suling juga ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong memang metode pemanggilan arwah dari kalau suling emang itu ada nadanya sendiri? Ada nadanya sendiri. Jadi kalau suling ini saya cenderung memakai nada yang tidak umum. Dalam arti bagaimana nada itu membicarakan tentang sebuah kemistisan dan sebuah kesunyian yang bisa kita wakilkan dengan nada-nada yang ada di sini. Seperti itu. Memang semua semua religius saya kira dan juga semua tradisi ketika kita ingin khusyuk itu pasti ada nadanya. Ada nadanya. Dimanapun itu. Di agama kita Islam orang ngaji pakai nada. Iya. Terus ada musiknya. Terus jadi agama yang lain ada nadanya, ada musiknya. Semuanya. Karena elemen-elemen untuk menuju yang namanya ini kekhusyukan, terus trans juga. Terus momentum ekstase itu menggunakan bunyi-bunyi, termasuk juga pemanggilan untuk membantu mencapai cepat ke arah sana. Kalau ini menggunakan alat-alat apa ini? Nah, kalau alat-alat sih memang kalau alat sih nggak terlalu difokus di alat karena memang ilmunya ada di cakra mata tiga saya atau terawan saya memang bisa dibilang ini ya terbuka sekali ya. Jadi ibaratnya dimanapun kayaknya antara saya dengan dimensi dunia itu sudah ini ya, sudah kayak nyatu gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya itu dimensi gaib itu begitu terbuka. Iya, dan begitu kayak ibaratnya di samping saya ini sudah sesuatu yang semuanya itu sudah kelihatan gitu loh. Jadi transparan gitu. Dan tentunya persiapan mental ya. Iya. Karena ada mentalnya nggak bisa kan bisa jadi stres pertama, kedua takut, persiapan mental, ketiga kagetan. Dengan apa? Untuk persiapan mental dengan doa, dengan puasa atau dengan apa ini? Nggak ada puasa, nggak ada apa. Cuma menurut saya itu mereka itu bagian dari diri saya. Karena nanti pun setelah meninggal saya akan seperti mereka juga. Gitu. Intinya bedanya saya dengan dia saat mungkin saya bisa jauh lebih tenang karena mungkin saya lebih ikhlas. Kalau mereka mungkin tidak tenang, kenapa? Karena mereka belum menerima. Ya, tentu saja memang kalau fasenya memang seperti itu. Seakan-akan memang tidak perlu ada ketakutan ya. Iya, gitu. Karena batas antara yang nyata dan yang gaib ternyata tidak ada. Gitu kan? Benar sekali. Manusia kan. Terus yang jabat tangan itu Ki, dari ijazahan Ibunda Kanjeng Ratu Kidul. Berarti bukan Kanjeng Ratu Kidul, tapi ibunya Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut India atau Laut Selatan yang mungkin tidak banyak yang mengenal beliau ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Jadi itu beliau yang ngasih jasa sendiri ke saya langsung untuk gimana cara bisa kontak merasakan. Jadi pada saat mau kontak di sini seperti ini dari saya menggerakkan tangan seperti ini, jadi mencari biasanya di tangan sini akan ada satu getaran yang kencang sekali, itu seperti medan magnet gitu, yang kuat sekali yang menyambungkan kepada hantu atau roh tersebut. Tapi memang ketika arwah atau entitas
gaib ini hadir ini sangat terasa gitu. Iya, terasa, bukan terasa lagi. Jadi tangannya, yang bayangan tangannya itu langsung kelihatan. Jadi terasa di tangan seperti ini. Jadi rasanya kayak panas dan bener-bener kayak satu magnet yang kayak gitu loh. Jadi sekali rasanya itu. Ya kenceng kayak. Makanya rasanya sampai kayak tekan gitu loh, karena sampai magnet itu kayak. Ya kayak kita bersalaman tapi dengan orang yang lebih gede. Gitu lebih. Energinya yang lebih besar begitu. Dan dilihat nyata sosoknya, terus tangannya itu yang transparan ada di sini gitu. Nah untuk pertama kali sih dulu saya pernah memakai selendang, sekarang udah jarang sih pakai selendang ya. Kalau dulu saya pakai selendang dulu untuk membukanya gitu. Pas saya buka begini dia langsung kelihatan seperti ini. Tapi sekarang udah bener-bener nguasain caranya, metodenya bener-bener jadi tempat selendang pun udah bisa begitu, langsung gitu. Dan gini, pernah aku di salon nih Ki. Terus ada makhluk yang lihat gitu. Ini tangan saya sendiri begini Ki. Rasa langsung kayak ada reaksi gitu ya. Reaksi. Saya kayak gini kan di belakang, dia langsung reaksi di belakang kayak gitu. Itu langsung kayak reaksi gitu. Wah, ada sesuatu yang balik. Pas dia langsung lihat belakang. Lihat kanan di kaca Ki. Wah, ada makhluk astral di depan ini yang lewat. Nah ini teman-teman ini, bagi yang teman-teman yang belum berpengalaman ya, atau yang masih muda-muda ya, mungkin berkomunikasi atau bertemu itu sesuatu yang menakutkan, mungkin kira-kira begitu. Nah kuncinya sebenarnya orang itu tidak pengen ketemu sih, cuman karena sebuah pertemuan itu bukan sesuatu yang diniatkan, kira-kira gitu. Atau memang diniatkan ya, jadi pada akhirnya ya tidak masalah, kira-kira gitu. Jadi menurut saya sih dunia mereka kan ada Ki, dunia kita kan juga ada nih. Nah menurut saya tuh nggak perlu ada yang ditakutkan, karena mereka itu dulu seperti kita juga gitu loh Ki. Manusia juga yang meninggalnya mungkin tidak sempurna atau tidak wajar, sehingga mereka pengen diselesaikan dulu gitu, belum terselesaikan. Nah itulah mereka kan jadinya makhluk astral atau hantu tersebut gitu. Ketika pengalaman Nyai untuk berkomunikasi seperti itu, dan mereka ini butuh yang namanya solusi-solusi, apa sih sebenarnya yang dirasakan gitu? Sedih gitu misalnya, atau gimana gitu? Atau tenang aja, biasa-biasa aja gitu kira-kira? Gini loh, jadi sedih sih pasti Ki, karena jadi saya kan terima konsultasi dari teman-teman juga, dari bukan teman-teman hantu nih Ki, yang dari manusia kayak gitu ya, yang tahu masalahnya seperti apa, seperti ini bla bla bla. Nah masalah mereka ini juga ada Ki, bla bla bla. Tapi untuk menyelesaikan masalah mereka ini kadang juga bingung karena nggak ada solusinya gitu loh. Nggak ada titik terangnya, mau sampai di mana dan mau diapakan gitu loh. Itu aja gitu. Kalau sedih pasti sedih, nggak mungkin nggak sedih gitu. Tapi meskipun ini semua adalah pertanyaan dan misteri, makanya kita di tagline-nya itu adalah misteri is a beauty. Beauty. Jadi sebuah misteri itu adalah sebuah keindahan. Keindahan. Atau sebuah keindahan adalah sebuah misteri, kira-kira begitu. Jadi bisa dibolak-balik lah ini sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak semua hal ini harus dipecahkan. Dan gitu juga ya? Mungkin tidak memuaskan juga. Tidak memuaskan. Dipecahkan. Jadi masih merupakan misteri. Gitu. Memang kadang-kadang sebuah keindahan itu akan abadi ketika kita tidak mampu menjangkaunya dan hanya bersifat kagum saja begitu. Dan kita sudah mampu menjangkaunya, nilai keindahan itu akan hilang, terkikis begitu. Dan kalau menurut saya sepakat, artinya dengan ketidaktahuan ini bukan berarti kita malas untuk mencari tahu, tapi sebuah sebuah pertanyaan itu memang tidak mungkin bisa terpuaskan dengan 1-2 jawaban. Pasti ada sebuah jawaban, pasti ada pertanyaan-pertanyaan lain. Hidup kan juga seperti itu. Seperti itu. Iya. Karena ada kalanya sebuah keindahan itu dilindungi oleh sesuatu yang berbahaya, gitu kan. Ada penjaganya seperti itu. Pengalaman Ki Suleng sendiri yang terkait dengan itu. Ki Suleng ini kan gampang sekali cepet banget dia. Influence gitu, terpengaruh dan langsung mungkin gampang kerasukan dan sebagainya. Nggak takut ini Ki Suleng? Untuk
saat ini nggak takut Ki, saya masih dalam tahap-tahap wajar lah saya nilai gitu Ki, Nyai gitu. Jadi memang yang membedakan channel KRK, mohon maaf tadi apa Nyai, Ratu Kahutipan TV ini adalah ketika kita berada di sebuah lokasi untuk melakukan investigasi. Di situ kita bukan hanya bicara tentang apa aja yang ada di situ, sosok apa aja yang ada di situ, tapi juga mengapa mereka di situ. Jadi ada sebuah sebab-sebab, ada sebuah sejarah-sejarah yang kita ungkap di situ. Jadi kita berupaya untuk mencari yang namanya ini benang merah. Benang merah dan hubungan sebab akibatnya kira-kira gitu ya. Sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Peristiwa apa yang ada di situ? Dan ketika ada interaksi itu saya pikir memang untuk saat ini sebuah kewajaran yang memang harus kita lakui untuk mengorek dari apa yang pernah terjadi di situ. Ada persiapan khusus mungkin? Sama seperti yang Nyai dan teman-teman lakukan, mungkin kita banyak berdoa gitu aja. Banyak berdoa. Ya? Dan kalau memang ada sebuah jawaban yang memerlukan sebuah interaksi, ya saya sudah mempersiapkan diri sebagai wadah untuk. Dan memang tidak, berarti kadang kita buntu juga ya? Kadang-kadang kita buntu. Buntu, artinya mau diapain ini terus? Ya. Kadang kalau seperti ini. Kalau saya ngeliat video gitu, terus pas lagi saya interaksi tiba-tiba langsung terus isuling juga interaksi, terus ngales, kadang juga mau nanganin siapa dulu. Iya, yang seperti kemarin ya. Sebenarnya saya nggak punya ilmunya sih, nggak ada ilmu macam-macam. Ya kayak gimana? Yang penting itu bagi saya, misalnya isuling sedang trans juga Nyai sedang seperti itu. Saya bingung kalau dua-duanya kan susah ini. Belum seperti yang ada di Tugu Gubernur Surya kemarin itu ya. Ya itu, saya kan kebingungan itu. Teman-teman, jadi kira-kira siapa dulu yang kecebur sungai, kasihan kan gitu. Ini dua-duanya kan kasihan, makanya saya itu sering ngomong kalau jaga yang namanya kesadaran. Karena kesadaran itu sebuah anugerah kan gitu. Iya sih. Kalau kita masuk terlalu dalam nanti khawatirnya itu nanti liar dan tidak terkendali. Jadi apalagi satu yang pernah kita syuting kemarin, kapan hari itu yang belum tayang kita ya. Jadi satu kota, terus satu pasar yang begitu rame, menawarkan begitu banyak keindahan. Terus itu kalau misalnya orang masuk ke dalam situ itu kayaknya mau kembali lagi kayaknya sulit sekali. Yang ini ya, yang tersesat ini ya? Iya, yang mobil tersesat di jalan. Dan ini kan apa itu, kalau di sana saya dalam pikiran saya, kita jangan ke sana lagi. Kenapa? Karena medan sana itu medan nyedot dan ingin kita ditarik masuk. Dan teman-teman ketika misalnya hati-hati ketika kita menggunakan GPS masuk ke wilayah sekitar sini. Iya. GPS itu teman-teman jadi tidak berfungsi. Iya, sebenarnya ada satu titik ya Ki ya, tidak memfungsikan GPS tersebut sehingga mengarahkan ke sana Ki. Mengarahkan ke sana dan unik sekali. Jadi yang namanya beberapa handphone kita aktifkan juga pada akhirnya tak matikan aja. Iya. Karena apa yang namanya suara ini sudah mengarahkan kita kemana-mana gitu. Iya. Menyesatkan teman. Sangat menyesatkan. Tapi kok bingung Ki, menyesatkan ke area lokasi tersebut. Iya, menyesatkannya ke area tersebut. Jadi kayak kita diarahkan memang secara sistematis untuk menuju ke titik itu. Makanya saya nggak sepakat dengan Nyai kalau kita ingin ke sana lagi karena itu tadi berbahaya ya. Jangan-jangan kita nanti jadi yang terjebak. Jadi kita yang terjebak. Karena kita manusia biasa. Jadi teman-teman semua mungkin yang di rumah kita manusia biasa yang mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Yang kita inginkan adalah sebuah kita temani mereka gitu. Yang namanya arwah-arwah ini mungkin kira-kira hantu-hantu lah itu. Dan ya benar sekali. Kita sering sekali menggunakan istilah hantu ini. Iya Ki. Dan memang mereka kan sebenarnya itu arwah sama hantu ya sama aja. Sama. Gitu, jadi ibaratnya itu kan manusia wafat atau meninggal ya. Terus keluarlah ruhnya arwah tersebut ya jadi hantu karena dia bergentayangan tidak sempurna tersebut. Belum disempurnakan untuk kematiannya. Gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa menyeberangi jembatan tersebut. Akhirnya ya dia harus masih di dunia lagi.
itu sampai ya kiamat. Saya mengucapkan terima kasih pada Nyai dan Kiwa karena diberi kesempatan untuk membantu di Kanjeng Ratu Kahuripan TV ini. Ya ini kan apa itu sebenarnya kita ini ingin memberikan apa itu informasi. Syukur-syukur bisa mungkin menghibur teman-teman di rumah. Jadi tujuan kita tak lain tak bukan adalah ingin berbagi apa yang kita dapatkan, kita rasakan, kita ingin mencarikan solusi. Syukur-syukur ada yang terbantu kira-kira begitu ya. Dan tidak ada niat lah kayak itu. Menurut saya sih untuk membantu mereka itu juga sebuah pahala ya Ki ya. Banyak yang nggak menyadarinya sebenarnya, tapi kita menyelesaikan sebuah perkara di dunia sekecil apapun itu menurut saya ada pahalanya. Ada nilai positifnya, moga-moga begitu. Amin, amin. Ada apa itu dinilai oleh baiknya kepada Tuhan. Nah biasanya kan saya ini perannya pasti dengan apa itu berdoa. Kita doakan, bukan berarti saya ahli berdoa, bukan, cuman karena apa itu Kisuling dan Nyai ini kan sudah begitu beratnya yang namanya ini. Kalau diminta lagi untuk yang mendoakan Kisuling atau Nyai kan bukannya nggak imbang kan ya. Kalau tempat yang Dongalis itu menurut yang lebih mengena. Kalau saya semua tempat mengena ya, tapi yang paling bagi saya di satu hotel di wilayah sekitar Jawa Tengah ya. Itu yang bagi saya sangat kuat sekali. Kuat sekali. Jadi godaannya ini godaan yang sangat ketara fisik. Kalau yang lain masih bisa terantisipasi dengan baik. Tapi kalau di sana saya kaget beneran dengan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Godaan-godaan itu sangat kuat ya Ki. Sangat terasa teman-teman. Kisuling, yang mana yang tempat kita pernah syuting yang benar-benar mengena? Sebenarnya hampir semua ya. Tempat-tempat yang didatangi oleh Ratu Kahuripan TV ini rata-rata tempat-tempat yang berbahaya juga secara mistis begitu. Iya. Kan gitu. Iya, betul. Sebenarnya hampir semua. Kita sering sekali ya setelah liputan di satu tempat ini pegel banget. Pasti down, kita pasti drop. Capek begitu mukanya Pasti drop, pasti capek dan makanya teman-teman kita perlu persiapan juga. Mungkin banyak berdoa. Dan juga kita misalnya kita menggunakan alat-alat memang kita persiapkan nih. Jadi ketika misalnya kondisinya Kisuling dan Nyai drop gitu ya. Makanya saya persiapkan juga untuk kita bikin yang namanya ini sebuah kacamata ini kacamata karena apa? Ini biar kalau drop orang itu kan nggak bisa lihat secara jelas. Alat bantu ya. Ada alat-alat bantunya. Jadi kita punya yang namanya ini kacamata untuk terawang ya, yang sudah kita racah dan juga diriadoi sehingga kita dengan langsung menggunakannya kita bisa langsung kebuka yang namanya dimensi halus atau dimensi astral kira-kira. Kira-kira dimaharkan nggak itu kalau ada yang mau? Enggak lah, ini buat properti kita aja gitu. Tapi kalau ada yang khusus yang mau bikin? Ya enggak kan. Enggak kita tidak umum. Jadi, nah kawan-kawan kalau kita ketemu sama ini apa itu teman-teman yang kopi darat misalnya, ini bisa monggo nanti dicoba kira-kira gitu. Nanti yang perlu persiapan adalah mental. Jangan sampai begitu ini terus lari terus dilemparkan terus pecah itu kasihan. Ini teman-teman yang muda yang kameraman kita ini juga takut nggak berani. Dari yang mau pakai coba. Ada yang mau pakai. Kuku kemarin sempat pakai juga kuku. Jadi seperti itulah kiprah kita selama ini. Semoga nanti apa itu ada manfaatnya ya. Jadi tidak hanya menghibur dan tapi gini kawan-kawan. Jadi kita tidak apa yang kita yakini ini tidak mutlak Anda harus meyakininya, tidak. Jadi sifatnya itu demokratis. Kita hanya menawarkan yang namanya informasi dan insya Allah kita informasi yang sesungguhnya kira-kira.
perkara teman-teman nanti itu menanggapinya seperti apa, ini sudah haknya dari teman-teman di rumah. Ya. Oke. Teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan channel Ratu Kahulisman TV. Ya. Jangan lupa like ya, terus komen ya Ki ya. Ya. Terus dukung channel tersebut. Dukung ya. Dukung ya Ki ya. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.